Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Puspitaningsi dari PSIK 6A kelompok A5, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di video ini saya akan format pengkajian EAS dan E-COK dan Karnofsky. Nah, sebelumnya video ini untuk tugas evaluasi keperawatan paliatif dan menjelang ajal. Saya sudah membaca rekomendasi pasien, saya sudah menyiapkan alat, saya sudah mencuci tangan, dan saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya perawat Ani Puspitaningsi yang berjaga pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan format pengkajian paliatif untuk Bapak yang tujuannya untuk mengetahui penyakit yang Bapak alami atau keparahan yang Bapak alami. Nah, di sini sebelumnya benar dengan Bapak Madinan, ya benar. Tempat tanggal lahirnya di Sleman ya Pak, 28 Juni 1972 ya Pak. Boleh saya lihat yang tangan pasien Bapak? Oh benar ya Pak ya. Nah, sebelumnya apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, tindakan ini akan dilakukan selama 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, sebelumnya untuk melakukan tindakan ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jaga privasi Bapak ya. Pak, untuk tindakan ini terlebih dahulu, sebelumnya tolong pihak keluarga atau Bapak sendiri bisa melakukan pengisian dari biodata dan penanggung jawab ya Pak ya, penanggung jawab Bapak. Nah, selain itu nanti saya akan berikan beberapa pertanyaan kepada Bapak, nanti Bapak jawab ya Pak. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang skor-skor yang akan saya bacakan atau saya tanyakan ya Pak ya. Untuk yang pertama, dari skor 0 sampai 3 itu ringan, untuk skor 4 sampai 6 itu sedang, skor 7 sampai 10 itu berat ya Pak. Apakah Bapak paham? Paham. Nah, jika Bapak paham, saya akan beri pertanyaan ya Pak ya. Nah Pak, saya ingin bertanya, seberapa nyerikah sakit yang Bapak derita sampai saat ini dari skor 0 sampai 10? 5 Mbak. Oh 5 ya Pak ya. Selanjutnya, seberapa seringkah Bapak kelelahan dari skor 0 sampai 10? Berapa Pak? 4 Pak. Baiklah, selanjutnya untuk mualnya sendiri itu berapa sering Bapak mual muntahnya dari skor 0 sampai 10? 2. Untuk tingkat tingkat depresi yang Bapak alami selama ini berapa ya Pak ya skornya dari skor 0 sampai 10? 6 Mbak. Oh 6 ya Pak ya untuk depresinya. Nah, untuk kegelisahan Bapak itu biasanya dari skor berapa Pak? 0 sampai 10? Saya tuh bisa banget Mbak, jadi skornya 7. Oke. Baik. Selanjutnya untuk istirahatnya Bapak itu apakah sering terganggu atau tidak Pak? Untuk skornya itu dari 0 sampai 10? 8. Oke, baik. Nah,
untuk nafsu makan Bapak sendiri ini gimana ya Pak ya untuk selama ini nafsu makannya apakah banyak atau sedikit dari skor 0 sampai 10? 6. Oke, 6 ya Pak ya. Untuk perasaan kesejahteraan Bapak itu bagaimana ya? Kesejahteraan apa ya Mbak ya? Gini Pak, untuk kesejahteraan itu kayak sejenis biaya hidup Bapak, biaya keluarga Bapak, terus selama Bapak di rumah sakit ini gimana gitu Pak? Oh, kalau itu 4 Mbak. 4. Nah, untuk nafas Bapak ini gimana? Apakah Bapak susah nafas atau tidak susah nafasnya? Untuk nafasnya itu 3 Mbak. Oke, 3 ya Pak ya. Untuk masalah yang lainnya Pak, ya masalah apa gitu Pak? Dari skor 0 sampai 10, 4. Nah, untuk itu, untuk selanjutnya kita bahas yang pengkajian ECOG ya Pak ya. Nah, untuk pengkajian ECOG-nya ini saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, untuk ECOG itu sendiri untuk skornya itu dari 0 sampai 5. Dan untuk 0 itu skor 0 yaitu masih sepenuhnya aktif tanpa hambatan untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Untuk skor 1, hambatan pada pekerjaan berat tetapi masih mampu mengerjakan pekerjaan rumah. Untuk skor 2, hambatan banyak melakukan pekerjaan, 50% untuk tidur dan hanya bisa mengurus dirinya sendiri, tidak dapat mengerjakan pekerjaan lain. Untuk skor 3, hanya mampu melakukan pekerjaan tertentu, selebihnya 50% tidur. Nah, untuk yang skor keempat ini total tidak beraktivitas, banyak di kursi atau tempat tidur. Nah, untuk yang skor kelima atau skor yang terakhir itu untuk pasien yang meninggal. Nah, jadi untuk yang ECOG ini untuk aktivitas fisiknya Bapak yang sehari-harinya bagaimana Pak? Dari skor 0 sampai 5? 1 ya Pak ya. Baiklah, skornya 1. Untuk selanjutnya untuk pengkajian Karnofsky-nya itu kebalikannya ya Pak ya. Jadi untuk Karnofsky-nya itu dari 100 sampai 0 ya. Nah, jadi untuk 100% itu normal, tidak ada keluhan, tidak ada tanda-tanda penyakit. Nah, untuk yang 90% itu mampu melakukan aktivitas normal, beberapa gejala atau tanda penyakit. Untuk yang ke-80, aktivitas normal dengan kesulitan, beberapa gejala atau tanda penyakit. Untuk yang 70%, yaitu merawat diri, tidak mampu melakukan kegiatan normal atau bekerja. Untuk yang 60, membutuhkan bantuan, dapat mengurus kebutuhan paling tidak pribadi. Nah, untuk yang skor 50% itu sering memerlukan bantuan, sering memerlukan perawatan medis. Nah, untuk yang skor 40% yaitu cacat, membutuhkan perawatan dan pertolongan khusus. Nah, untuk yang 30%, skor 30% yaitu cacat, diindikasikan masuk rumah sakit tetapi tidak ada resiko kematian. Nah, untuk yang skor 20% yaitu sangat sakit, sangat membutuhkan perawatan inap, memerlukan pertolongan suportif. Nah, untuk yang untuk skor 10% hampir meninggal,
progresivitas penyakit cepat dan mematikan. Dan untuk yang skor 0 yaitu pasien dinyatakan meninggal. Nah, dari yang saya bacakan tersebut, kira-kira skor yang pas terhadap Bapak itu dari skor 100 sampai 0 berapa ya, Pak? 80. Oh, baik, 80%. Nah, selanjutnya terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang berkenan di hati Bapak. Nanti pihak keluarga atau Bapak semisal membutuhkan bantuan, bisa Bapak pencet di tombol sambung Bapak. Saya ada di Note Station. Nah, saya akhiri membaca alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk dokumentasinya yaitu SOAP. Untuk subjeknya itu pasien mengatakan bahwa kurangnya istirahat, nafsu makannya menurun, dan pasien mengatakan bahwa pasien mengalami kegelisahan yang sangat berat. Nah, untuk O-nya itu pasien terlihat stres, terlihat sangat menahan nyerinya, dan pasien terlihat mempunyai masalah yang lain. Untuk yang untuk A-nya, untuk tindakannya yang lebih lanjut, yaitu sebagian tindakan sudah teratasi. Untuk planningnya dilakukannya pemeriksaan skala nyeri, stres, maksudnya depresi, dan tingkat istirahat pasien, dan dilakukannya TTP 3 kali 24 jam. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video pada hari video ini dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.